Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herculanus William Hendrik dari Universitas Widodharma Pontianak, NPM 244131087, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang tugas terstruktur dari mata kuliah Logika dan Algoritma. Baiklah teman-teman, daripada berlama-lama kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Di sini sudah ada tugas yang akan kita bahas, yaitu penerapan statement perulangan while dalam suatu array untuk menentukan bilangan terbesar di antara elemen array yang merupakan bilangan ganjil. Nah, teman-teman, sebelum kita menjawab tugas ini di aplikasi flowchart, tentu kita harus memahami apa itu perulangan dan apa itu array. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu perulangan dan apa itu array. Nah, perulangan adalah suatu program yang digunakan untuk mengulang perintah dengan jumlah yang telah ditentukan. Sedangkan array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama. Sebagai contoh, dalam array yang berindeks i terdapat 5 elemen di dalamnya. Sebagai contoh di bawah ini. Ini adalah array A yang berindekskan i. Ini terdapat 5 elemen yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di dalam 5 elemen tersebut terdapat nilai-nilainya tersendiri, yaitu di array 1, di array i yang berindekskan 1 terdapat nilainya 5, yang ada di 2 terdapat 10, ada 15, 20, dan 25. Seperti inilah kira-kira contoh dari array. Nah, sedangkan array memungkinkan kita untuk menyimpan dan mengelola data secara efisien, terutama ketika kita mengerjakan sejumlah data yang terorganisir. Nah, teman-teman, agar lebih jelas, sekarang kita masuk ke aplikasi flowchart-nya. Sekarang kita akan masuk ke dalam aplikasi Flowgorithmnya. Itu pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu kita deklarasikan dulu array-nya. Kita deklarasikan nama variabel saya beri a, dan untuk size-nya saya di sini saya berikan 100. Oke kan? Kita tambahkan lagi deklarasi untuk indeks dan batas perulangannya. Di sini saya akan memberikan nilai indeksnya berapa, yaitu dengan cara tambahkan assign di sini. Assign itu i indeks. Di sini kita mulai dari 1. Oke. Sudah. Karena di soal tadi menggunakan do while, di sini kita menggunakan do. Yang ketiga. Oke. Keduanya kita beri i kurang dari sama dengan n. Oke. Agar untuk menampilkan bilangannya secara random, teman-teman bisa menggunakan assign. Nah, di sini kita masukkan variabelnya a yang ke i. Di sini saya menggunakan i, terserah teman-teman mau menggunakan apa, bisa saja x atau y atau k, terserah teman-teman. Di sini saya menggunakan i. Untuk expressionnya teman-teman bisa ketik random buka kurung 99. Oke kan? Untuk menampilkan bilangan secara random, teman-teman tambahkan output lagi untuk menampilkan hasilnya. Output k yang ke i. Oke kan? Dan juga jangan lupa untuk menampilkan batas perulangannya, yaitu i sama dengan i plus 1. Maksudnya gimana? Ini adalah perulangannya, yaitu selama i kurang dari sama dengan n. Selama i kurang dari sama dengan n, dia akan melakukan perulangan secara terus-menerus seperti ini. I-nya itu dimulai dari 1 dan n adalah sampai berapa nilai yang ingin kita input. Tambahkan dulu n-nya di sini. N. Oke, tekan di sini. I ini kan di i kita di perulangan dualnya kita menggunakan i, mulai dari i nya itu adalah 1.
selama I lebih besar dari N, maka perulangannya akan berhenti. Misalkan di sini kita N-nya sebanyak 5. Nah, dia akan melakukan perulangan sebanyak N kali, sebanyak 5 kali, sampai I lebih besar dari N atau sama dengan N sebesarnya. Inilah dia. Sekarang kita uji coba dulu. Apakah berhasil? Oke. Input N. N-nya misalkan kita mau berapa? 5 dulu. Dia akan menampilkan 5 buah bilangan secara random. Ini teman-teman. Baik, ini biar berhasil ya teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke perulangan yang kedua, yaitu untuk menentukan bilangan ganjil dari bilangan random yang kita input. Itu dengan cara teman-teman bisa tambahkan lagi indeksnya, itu I sama dengan 1. Kenapa harus menambahkan indeks lagi? Itu karena dalam setiap perulangan indeks itu hanya bisa digunakan hanya 1 kali. Karena yang ini indeks yang tadi sudah digunakan untuk melakukan perulangan yang di atas, maka kita harus menambahkan indeks lagi untuk melakukan perulangan yang kedua, yaitu untuk menentukan bilangan ganjil. Nah, kenapa tidak menggunakan satu saja? Kalau kita menggunakan cuma satu, dia akan error atau tidak mau jalan. Jika sudah, kita harus bisa menambahkan lagi dualnya sama seperti yang di atas, yaitu ujungnya I kurang dari sama dengan N, terus tekan. Di sini teman-teman saya akan menambahkan if atau perbandingan untuk menentukan yang mana bilangan ganjil dari bilangan random yang kita input. Itu yang A yang ke I, ke I, mod 2 sama dengan 1. Oke. Ini maksudnya apa? Yaitu maksudnya apakah nilai yang ke I dibagi dengan 2 hasilnya 1? Kan ini. Misalkan dalam bilangan yang kita input terdapat bilangan 20 dan 21 misalnya. Apakah 20 dibagi dengan 2 hasilnya 1? Hasilnya masih menyisakan 1. Nah, jika tidak, maka dia akan ke false. Nah, itu benar, dia akan ke true. Karena di sini kita menggunakan mode 2 sama dengan 1. Ini kita akan makan di true-nya karena kita mencari bilangan ganjil. Jangan lupa untuk menambahkan output A yang ke I. Oke. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk menambahkan batas perulangannya. Itu I sama dengan I plus 1. Oke. Sekarang kita coba dulu. Apakah ini berhasil atau tidak? Kita input dulu, 5. Oke. Nah, ini nampil ya, berhasil. Cuman karena kita tidak memberikan jarak, maka dia menjadi gabung seperti ini. Misalkan ini yang tadi ada jumlahnya tuh 2, 3, 4, 5. Ada buah 5 bilangan N yang kita input secara random. Ini 97 dan 79 adalah bilangan ganjil dari 5 buah bilangan yang kita input tadi. Nah, untuk merapikannya, kita bisa agar lebih jelas, kita bisa merapikannya dengan cara di ini. Kita bisa tambahkan breakpoint, terus di atasnya kita bisa tambahkan output untuk menaruh kalimat agar kita lebih mudah untuk memahaminya, seperti tekan run untuk menentukan bilangan ganjil. Dan jangan lupa untuk yang di input NP-nya tadi, kita juga masukkan output agar lebih mudah dipahami, yaitu input nilai array. Dan kita coba lagi.
Gimana hasilnya? Input nilai array. Nah, di sini kan lebih jelas, lebih kita mudah dipahami. Misalkan kita input 5 lagi di sini. Ini adalah 5 buah bilangan yang kita input. Nah, sekarang tekan run untuk menentukan bilangan ganjil. Kita tekan run ini untuk menentukan dari 5 bilangan itu yang mana yang bilangan ganjil. Sekarang kita tekan, nah ada 4, 5, dan 7, 7. Kita lihat di sini, 2 ini adalah bilangan ganjil. Sekarang kita masuk ke perulangan yang ketiga, yaitu untuk menentukan bilangan terbesar dari bilangan ganjil input tadi. Nah, kita berikan lagi indeks i-nya. Indeks i-nya seperti tadi, i sama dengan 1. Kan? Untuk menentukan bilangan terbesar, kita membutuhkan satu variabel baru, yaitu kita bisa menambahkan satu variabel. Di sini saya menambahkan tempat, atau bisa disingkat dengan tem, sama dengan 0. Kita beri nilainya 0 dulu untuk nanti mengisi bilangan terbesar dari bilangan random yang kita input. Nah, itu sudah, kita bisa tambahkan lagi do while-nya untuk melakukan perulangan kembali. Sama seperti sebelumnya, i kurang dari sama dengan n. Dan juga kita menggunakan if lagi seperti sebelumnya, yaitu a yang ke i mod 2 sama dengan 1. Oke. Di sini kita akan menambahkan satu if lagi atau perbandingan untuk menentukan yang mana bilangan terbesar dari bilangan-bilangan ganjil tersebut. Itu dengan cara di sini a yang ke i apakah lebih besar dari tem tadi. Jika benar, di sini akan menampilkan, kita masukkan dulu tem. Salah. Kita cancel dulu. Seharusnya di sini bukan output, kita tambahkan assign, bukan output. Dulu tambahkan assign, itu tem sama dengan a yang ke i. Oke. Ini maksudnya gimana? Maksudnya yaitu apakah nilai-nilai random yang tadi, nilai-nilai a yang ke i ini adalah nilai-nilai random yang tadi input 2 sama dengan 1. Jika hasilnya benar, dia akan turun ke true dan akan melakukan satu perulangan lagi, yaitu apakah nilai a yang ke i tadi lebih besar dari tem. Misalkan kita ambil contoh, misalkan berapa? 30 misalkan. Ini. Apakah 30 lebih besar dari 0? Tem sama dengan 0. Jika dia benar, maka dia akan turun ke true dan akan jadi sebuah pertukaran di sini, yaitu tem sama dengan a yang ke i. Tem tadi adalah 0 dan sama dengan i. Jadi nilai dari a yang ke i ini adalah terdapat juga di tem. Sekarang kita akan menampilkan bilangan terbesar dari bilangan-bilangan ini itu. Teman-teman bisa menambahkan output tem untuk menampilkan bilangan terbesarnya. Ya. Dan jangan lupa untuk menambahkan batas perulangannya kembali agar dia berjalan, yaitu i sama dengan i plus 1. Oke. Kita masukkan output lagi agar lebih jelas. Bilangan ganjil terbesar dan coba kita jalankan ya. Apakah jalan? Oh ya, kita belum menambahkan deklarasi untuk variabel tem tadi, makanya dia jadi error. Kita tambahkan dulu, tambahkan
Tem. Oke. Sekarang kita coba hasil yang telah dicoba yang kita tadi. Itu kita mulai dulu, itu input nilai array misalnya. Di soalnya kan 20, misalnya 20, enter. Ini ada 20 buah bilangan secara random yang barusan kita input. Sekarang tekan run untuk menentukan bilangan ganjil. Kita tekan runnya. Ini adalah ada beberapa bilangan ganjil dari 20 bilangan secara random tadi. Sekarang untuk menentukan bilangan terbesarnya, kita tekan run lagi. Bilangan ganjil terbesar adalah 97. Oke, teman-teman lihat, bilangan ganjil terbesar di sini adalah 97. Oke, teman-teman, inilah sekian video dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.